teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, menjaga persatuan itu memang tidak hanya di tahun politik. Di tahun-tahun yang lain juga wajib bagi kita menjaga persatuan, keharmonisan, kedamaian, menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah ajaran Rasulullah SAW dan yang banyak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dan terlebih-lebih di tahun politik gitu. Makanya kalau kita paham tentang apa itu politik, kita paham apa itu kepemimpinan, apa itu pergantian kepemimpinan, itu semuanya sudah sunnatullah, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 6 itu kan, siapa yang berkuasa sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya melaksanakan rute-rutenya saja, menjalankan syarat-syaratnya saja. Tapi siapa jadi pemimpin, siapa yang gagal, siapa yang akan menang sudah ditentukan oleh Allah. Makanya di dalam sebuah kompetisi, pertandingan atau perlombaankah, terutama di dalam mencari pemimpin, tidak boleh kita iri, ya. Siapa yang sudah jadi ya jadi, siapa yang enggak ya enggak gitu. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapa jadi pemimpin, siapa jadi itu, siapa jadi ini, sudah. Kita hanya menjalankan syaratnya saja. Menang dan enggaknya tidak tidak mencerminkan orang itu bertakwa kepada Allah. Karena semuanya ujian gitu. Semuanya ujian, jadi pemimpin, terpilih ujian, gagal juga ujian, tapi lebih sulit ujiannya kalau kita kepilih gitu. Karena rentang di sana kesombongan, tepuk dada. Nah, lebih mudah kita jadi orang yang gagal atau kalah karena apa yang mau kita sombongkan gitu. Dong kita kalah gitu. Jadi beratnya itu kalau kita menang. Nah, oleh karena itu yang merasa menang merangkul yang kalah. Yang kalah jangan membenci yang menang. Nah, begitu pula para pendukung semuanya, para pendukung paslon kah namanya, itu kewajiban kita untuk menjaga kondisivitas, karena ini kan ajang 5 tahun sekali, lain lagi setelah 5 tahun lainnya terus berganti begitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menciptakan suasana aman dan damai di tengah masyarakat, karena kalau dia ribut ruginya bagi kita saja. Nah, sedangkan kalau suasananya kondusif, bagus, untungnya bagi kita gitu. Untungnya bagi kita. Seperti yang saya bilang tadi, tidak menjamin orang itu senang, bahagia setelah dia kepilih. Bahkan tanggung jawabnya semakin berat. Bahkan lebih enak orang-orang yang gagal, tanda kutip gitu. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawabnya, hanya tanggung jawab pada keluarga dan dirinya saja. Justru dia membikinkan dirinya tanggung jawab kalau dia membenci gitu, membenci orang yang menang itu, karena kemenangan itu sudah dari Allah gitu. Ya, diuji juga mereka itu dengan menang, sementara yang gagal diuji juga dengan kegagalannya, apa dia tetap sabar atau enggak. Ini yang menang diuji, apa dia enggak sombong, tepuk dada atau enggak gitu. Jadi intinya semua ini adalah ujian, semua ujian. Dan bagi para pendukung itu hendaklah tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang diproses dari kemudian kan amal perbuatan kita, bukan menang dan kalah kita gitu. Yang diproses nanti itu apa kita berbuat baik atau enggak, baik di saat calon kita menang atau di saat kita menang, maupun di saat calon kita gagal atau di saat calon kita kalah. Apa tindakan kita itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan wujud
menang dan kalahnya, tidak, karena semuanya itu adalah ujian. Makanya para ulama-ulama besar seperti Imam Maliki misalnya, beliau dipaksa untuk jadi qadhi, beliau menolak. Bahkan kalau beliau menyogok untuk tidak diangkat. Nah, beda dengan sekarang, orang menyogok supaya diangkat. Kalau Imam Maliki dulu, beliau menolak pemimpin seorang raja Harun ar-Rasyid dulu untuk tidak dijadikan jadi qadhi karena beratnya tanggung jawab itu jadi pemimpin atau jadi qadhi. Tapi beliau bilang lebih baik saya masuk penjara daripada diangkat jadi qadhi. Makanya beliau dimasukkan dalam penjara. Nah, itu salah satu imam yang besar, beliau menolak begitu. Nah, kalau kita ingat-ingat perjuangan para ulama, para aulia dulu, sehingga saya kira tidak akan terjadi gesekan sana sini, kita tidak akan saling benci antara pendukung maupun antara paslon. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.